Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bang Pengangguran. Pada kesempatan kali ini Bang Pengangguran akan mereview sekaligus membahas alur cerita film Ghost Wife yang berasal dari Thailand. Film ini disutradarai oleh Matt Yin Sung Boon. Film ini menceritakan tentang dua kisah cinta yang berakhir dengan cara menyedihkan, di mana dua pasangan tersebut harus hidup dalam kurungan kos. Menurut saya, tidak hanya horor, film ini sangatlah romantis dan ceritanya bikin sedih. Baiklah, tanpa banyak bisi basa, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan ritual sang kakek legend. Bukan kakek anu ya, tapi kakek legend dalam mengatasi roh jahat. Di sini kita diperlihatkan seorang cewek FF sedang dirasuki setan. Lalu kakek ini pun berhasil membantu cewek FF mengeluarkan roh jahat dalam tubuhnya. Nart adalah gadis cantik berasal Thailand dan ia baru saja masuk sekolah SMA berasal Bangkok. Karena sekolah Nart sangatlah jauh, ia pun menyewa kos di tempat yang gak jauh dari sekolah. Di perjalanan, Nart disambut pagi dengan baik oleh semua penyewa kos. Singkat cerita, Nart pun sudah berada di halte. Di sana Nart pun mengenal sosok pria tampan berkulit putih yaitu Meg. Meg kakaknya letting Nart pun mengajak Nart untuk naik taksi saja, karena jika menunggu bis, mereka akan terlambat ke sekolah. Karena mereka sudah telat, Nart pun ikut arahan Meg. Sesampainya di sekolah, Meg terus-terusan memperhatikan Nart. Dan di jam istirahat, Meg membawa banyak sekali permen untuk Nart. Karena Nart merasa tidak nyaman dengan pemberian Meg, ia pun mengasih sedikit uang untuk Meg. Di saat jam pulang sudah tiba, mereka berdua masih berada di sana. Dan ya, namanya cowok pasti ada caranya sendiri untuk mendekati cewek, ya kan coy? Beberapa hari kemudian, Nart sedang sibuk belajar di dalam kamar. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Meg. Meg mengatakan bahwa ia sedang berada di depan kos. Saat Nart menjumpai Meg, Meg mengatakan bahwa ia akan selalu menjadi bimbingan Nart untuk bisa lulus ujian. Nart pun dengan senang hati menyetujuinya. Lalu karena emak-emak dan bapak terusan melihat mereka, Nart pun mengajak Meg untuk belajar di dalam kamar saja. Ya, ayo tuh Neng. Beberapa jam mereka belajar. Meg pun tidak mungkin pulang karena jam sudah larut. Nart pun menyuruh Meg untuk nginap di sana saja. Nart membuat pembatas agar tidak menjadi percocokan tanam. Alah, drama itu. Nyatanya, ya mana tahan ya kan? Keesokan harinya, Nart sangatlah bersemangat mengikuti ujian dikarenakan Meg selalu memberi semangat dari depan pintu. Lalu hubungan mereka pun semakin jelas. Dan sekarang mereka tidak malu lagi bergandengan tangan dan suap-suapan di kantin. Karena Nart sudah yakin dengan mulutnya Meg, ia pun mau-mau aja. Halah, paham kan? Mereka pun tidur tanpa busana. Meg pun menjanjikan akan bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Keesokan harinya, Nart dipanggil ke ruang guru. Di sana sudah ada Meg yang sedang duduk bengong. Tiba-tiba keluar ibu Meg dan mengatakan bahwa Nart adalah perempuan matre. Dan karena Meg tidak pernah pulang ke rumah. Nart pun cuma bisa sedih. Meg pun menghentikan mulut busuk ibunya dan mengantarkan Nart ke kosan. Tibanya di kos, ibunya Nart sudah tahu semuanya dan meminta Nart untuk putus saja dengan Meg. Saat Nart kembali belajar, Meg mengirim pesan menanyakan keadaan Nart. Nart mengatakan bahwa ibunya menyuruh mereka untuk bubar saja. Akan tetapi Nart menolaknya. Begitu juga dengan Meg. Saat Meg akan berangkat ke sekolah, ia pun dihadang oleh ibunya dengan mengagetkan bahwa ia telah dipindahkan ke sekolah luar negeri. Nart yang sudah menunggu Meg sangatlah sedih saat membaca pesan bahwa Meg sedang berada dalam perjalanan menuju luar negeri. Ia pun pulang dengan tangisan yang sangat deras dan mencurhatkan semuanya kepada sang ibu. Keesokan harinya, Nart mulai mual-mual. Oh, ternyata Nart sudah mengandung orok Meg. Saat Nart akan kembali ke kamar, tanpa sengaja Nart menabrak ibunya. Oh my god, Nart ternyata sudah diketahui ibunya kalau ia sedang hamil. Saat itu pula Nart mulai minta maaf kepada sang ibu atas kehilafan yang sudah dia perbuat. Akan tetapi ibunya Nart tetap kecewa pada Nart karena ia menyekolahkan ia untuk menjadi seorang yang sukses, bukan untuk mencari AA. Akan tetapi Nart yang tetap bersikap seolah ibu yang kuat. Katanya ia akan menjaga orok sampai dewasa. Ibunya Nart pun mengatakan bahwa merawat bayi bukanlah mudah seperti merawat seekor burung. Lalu ibunya Nart pun bergegas membawa Nart ke rumah sakit terlarang karena di sana adalah tempat pengguguran sang orok. Sesampainya di dalam, Nart menunggu giliran. Tiba saatnya giliran Nart. Lalu ibunya seperti sangatlah susah melepaskan tangan Nart dan terus memandang Nart sampai masuk ke dalam. Selesai Nart menggantikan baju, Nart pun berkaca. Kok mirip gue katanya. Canda guys. Dua perawat sudah siap mengeluarkan orok Nart dengan perlengkapan seadanya saja. Lalu bisa kita lihat Nart seperti kesakitan. Saat mengeluarkan sang orok, Nart mulai teringat dengan kisah hidupnya begitu bahagia dengan Meg. Akan tetapi orok yang susah dikeluarkan membuat Nart mati. What? Mati? Ya dong, kalau enggak, ya enggak ada yang jadi hantu di film ini.
Lalu, dua perawat tersebut melarikan diri. Betapa kaget Ibu Nat saat melihat anaknya mati dengan cara mengenaskan. Di sisi kanan, roh Nat memandang dirinya. Tiba-tiba, keluar sang bayi yang ada di perut Nat. Nat pun kaget dan berteriak. Lalu ibunya Nat sudah pulang ke kos. Di dalam kamar, ibunya Nat membaca doa dan membereskan semua barang-barang anaknya untuk dibawa pulang. Roh Nat pun menjatuhkan sebuah foto. Saat itu pula Nat mulai mengganggu ibunya. Saat malam tiba, Bu Kos membawa kabar kepada semua penyewa kamar bahwa anak si gadis cantik imut sudah mati. Para penyewa kamar pun tidak percaya. Ibunya Nat menyembunyikan cerita yang sebenarnya terjadi dan mengatakan bahwa Nat mati saat akan berangkat ke Chiang Rai. Singkat cerita, ibu bos bernama Sherry lembur bekerja. Saat itu pula Sherry mulai ngantuk dan ketiduran di depan TV. Tiba-tiba TV-nya malah nyala sendiri. Sherry pun mematikan TV. Bisa kita lihat hantu Nat sudah berada di belakang Sherry. TV-nya pun hidup kembali. Sherry pun mematikannya lagi. Hantu Nat pun semakin dekat dengannya. Oh, ternyata itu tadi hanyalah sebuah mimpi saja. Sherry pun langsung menelpon Ibu Nat dan menyuruhnya untuk menguburkan mayat Nat. Sin pun berpindah ke rumah sakit terlarang. Di sana ibunya Nat sudah memanggil dukun emak-emak. Dukun itu pun bergegas mengecek keadaan. Sesampainya di dalam, dukun emak-emak mulai membaca dongeng. Doa maksudnya. Di situ dukun emak-emak mulai melihat flashback Nat. Tiba-tiba arwah Nat sudah terbaring di atas keranjang. Lalu karena dukun emak-emak cuma lulusan S1, ia pun dihajar oleh hantu Nat. Dukun emak-emak pun kabur dengan ketakutan. Ibunya Nat pun bertanya apa yang sudah terjadi di dalam. Dukun emak-emak menjawab bahwa keadaan sudah memburuk. Roh Nat sekarang sudah menjadi roh jahat. Dukun emak-emak memperingati Ibu Nat untuk jangan mendekatinya lagi karena ia sudah tidak terkendali. Saat malam pun tiba, seorang emak pun baru pulang dari pasar membawa belanjaannya. Di saat ia akan naik ke atas, ia pun heran dengan keranjang bayi di depannya. Lalu saat ia akan mengambil bayi tersebut, hantu Nat sudah berada di belakangnya. Emak itu pun merinding saat ia melihat ke belakang. Namun tidak ada apa-apa. Saat ia kembali melihat sang bayi, tiba-tiba hantu Nat sudah berada di depannya dan mendorong bayi itu. Betapa kagetnya emak-emak itu. Emak itu pun kabur seedan-edannya. Di luar negeri, Meg yang sedang sedih karena sudah menyepam chat dan menelpon Nat berkali-kali, tidak ada satupun respon. Ia pun mempunyai ide untuk menipu pengasuhnya di sana supaya dia bisa ke kos Nat. Saat ia menjumpai pengasuhnya, dengan mudah trik Meg dipercayakan oleh pengasuh tersebut dan ia diberi izin untuk langsung pergi. Pada malam harinya, Win dan temannya sedang asik karaoke tanpa Meg. Temannya Win pun mengatakan, "Gak enak cuy begadang tanpa rokok." Namun Win ketakutan jika ditinggal sendirian di kamar. Temannya Win pun mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Setelah itu temannya Win pun akan memasuki lift. Karena ia dalam keadaan mabuk, tanpa sengaja ia menekan tombol menuju ke atas. Di dalam lift, tiba-tiba sosok Nat dengan anaknya sudah berada di sana. Namun temannya Win tidak takut sama sekalipun, karena ia pikir itu hanyalah manusia biasa. Lalu temannya Win pun berencana akan merayu anaknya Nat untuk tidak menangis lagi. Akan tetapi nasib sial pun menimpa temannya Win. Tangannya pun digigit sampai putus dan ia pun lari keluar dan tidak pernah akan kembali lagi. Di pagi harinya, Bu Kos Sherry didatangi oleh semua penyewa kos di sana bahwa jika Sherry tidak mengusir roh jahat Nat, maka mereka mengancam Sherry akan berpindah ke kos lain. Para Meg pun tidak akan membantu Sherry. Setelah itu Sherry pun bergegas menelpon Ibu Nat. Akan tetapi yang mengangkat telepon bukanlah Ibu Nat, melainkan Nat yang mengangkatnya sendiri. Sherry pun ketakutan dan ditenangkan oleh temannya. Lalu Sherry pun mendatangkan Mbah Dukun dengan kameramen untuk mengusir roh jahat Nat. Di pertengahan perjalanan, sang dukun pun melihat ada keranjang bayi di depannya. Dukun meminta kameramen untuk mengecek keranjang tersebut. Daripada nggak digaji oleh Mbak Dukun, mending pede aja deh. Saat kameramen mengecek, di dalam adalah cuman bayi biasa. Ia pun dengan santai menggendong bayi tersebut. Ia pun mengatakan bahwa bayi itu sangatlah lucu dan mengemaskan. Lalu dukun itu pun mengatakan, "Apakah kau yakin kalau bayi itu imut?" Saat kameramen melihatnya lagi, wah, kok berubah aing? Bayi itu pun terlempar dan masuk ke dalam kamar. Mbah Dukun pun dengan pedenya mengikuti sang bayi itu. Sesampainya di dalam, pintu kamar pun terkunci sendiri dan hantu Nat pun menampakkan diri. Mbah Dukun pun mengeluarkan alat saktinya dan membaca doa makan. Maksudnya mantra, ya gitulah. Lalu karena sihir Nat sangatlah kuat, sang dukun pun terkalahkan. Ia mencekik lehernya sendiri dan terlempar keluar.
Tanpa pikir panjang, dukun itu pun lari seedan-edannya. Tidak lama kemudian, Meg sudah tiba di kos Nat. Meg pun bingung dengan keadaan yang sudah berbeda. Setelah Meg memasuki kamar, Nat pun sudah menunggu kehadiran Meg dengan menggendong sang bayi. Yang anehnya lagi, di sini Nat berubah menjadi cantik seperti di scene pertama. Meg pun mengatakan bahwa ia sangatlah rindu kepada Nat. Rindu apa rindu nih? Lalu, kehidupan mereka pun berjalan lancar, di mana mereka sangatlah bahagia bisa hidup layaknya keluarga muda. Lalu Meg mengajak Nat untuk makan bersama di luar. Nat pun tidak mau ikut. Ia pun akan menunggu di dalam kamar saja. Lalu karena itu Meg pun turun ke bawah untuk membeli makanan. Sesampainya di bawah, semua penyewa kos begitu bingung dengan Meg. Mereka pun selalu memandang Meg seperti ada hutang yang belum dilunasi Meg. Setelah Meg sudah membelikan makanan kepada sang istri hantu, ia pun bertemu dengan cewek cantik kerempeng bernama Min. Min mencoba menjelaskan semua kepada Meg. Namun sial sekali Min terdiam dikarenakan Meg mengatakan bahwa ia buru-buru karena sang istri sudah menunggu di kamar. Meg mengatakan pada Nat bahwa ia ketahui kenapa Nat tidak ingin keluar makan karena mereka di sana sangatlah aneh dan jahat. Keesokan harinya, Meg mampir ke toko untuk membeli popok bayi. Semua penyewa kos pun kaget dan menatap Meg dengan penuh penasaran. Lalu Meg seperti tersinggung dengan tatapan mereka dan Meg bertanya, "Kenapa kalian menatapku seperti ada hutang 10M?" Bos toko pun menjawab, mereka cuma iri dengan kehidupan Nat dan Meg begitu romantis. Min pun akan menjelaskan semuanya kepada Meg. Sial sekali, bos toko malah menutup mulut Min. Min pun marah kepada bos toko. Kenapa bos toko tidak membiarkan Min untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi? Bos toko pun mengatakan, biarkan saja Meg begitu, karena semua penyewa kos aman apabila Meg tidak mengetahuinya. Jika tidak, hantu Nat pasti akan mengganggu kita lagi. Di dalam kamar, Meg mengajak Nat untuk membuat acara pernikahan, dan Meg akan meminta izin kepada ibunya. Nat pun meminta waktu untuk bisa bersama-sama menikmati masa indah ini. Lalu Meg pun ke rumah ibunya dengan berencana akan meminta izin kawin dengan Nat. Ibunya Meg pun kaget setengah mati dan memberitahu Meg bahwa Nat sudah mati. Meg marah besar karena mendengar kata-kata ibunya. Lalu karena Meg tidak percaya, ia pun pergi kembali menemui istrinya Nat. Sesampainya di kamar, Meg masih saja disambut dengan hangat oleh sang istri hantu. Nat pun akan ke dapur untuk menyiapkan makan malam mereka. Akan tetapi Meg yang penasaran dengan kata-kata ibunya, ia pun mengambil ipong untuk menjepret anaknya. Betapa kagetnya Meg saat melihat anaknya adalah tuyul nggak skincarean. Lalu Nat bertanya ada apa yang terjadi. Meg mengatakan bahwa ia hanya menjatuhkan ponsel saja. Nat pun mengatakan jika ingin berfoto, ajak-ajak dululah AA. Neng pun suka sekali upload di Instagram. Lalu mereka pun mulai berfoto bertiga. Di sini kita bisa lihat mereka berdua berani keluar kamar dan mengabadikan momen romantis mereka dimanapun. Di malam harinya, penyewa kamar mengatakan bahwa mereka sangatlah berterima kasih kepada Meg karena kedatangannya mereka bisa hidup normal kembali seperti biasa tanpa ada gangguan dari hantu Nat. Di sana Min mulai kasihan terhadap Meg yang tidak tahu apa-apa. Lalu Min bergegas untuk menuju kamarnya. Tiba-tiba suasana semakin gelap membuat Min merinding. Tiba-tiba hantu Nat sudah berada di belakang Min. Saat lampu sekali berkedip, hantu Nat sudah berada di depan Min. Di sana Min sangatlah takut dengan wajah Nat yang sangat menyeramkan. Wah, ini scene yang paling aku takutkan ya guys. Hantunya menggedor-gedor pintu menggunakan kepala. Min di dalam cuma bisa pasrah dengan keadaan dan menunggu sampai pagi menjelang. Di pagi harinya, kakek legend diperlihatkan sedang mengobati pasiennya. Ternyata mereka semua sedang menonton ritual kakek legend. Lalu Min mengatakan bahwa kakek legend ini pasti bisa mengalahkan Nat. Jangankan Nat, atas bawah saja digas ya kan. Next. Lalu Bu Bos Sherry pun mengajak Min ke tempat kakek legend tersebut. Sungai diarungi badai dihadapi. Mereka pun sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di dalam ruang kakek legend, Min dan Sherry pun memberitahu maksud kedatangan mereka. Kakek legend pun menjawab bahwa roh yang ada di kos tersebut sangatlah berbahaya. Ia akan pergi apabila yang diinginkan terpenuhi. Lalu kakek legend pun menolak bantuan Sherry dan Min karena ia belum pernah menghadapinya. Karena Sherry dan Min terusan memohon bantuan kakek legend, ia pun mau membantu mereka. Ia akan datang pada saat malam tiba. Pada saat sore harinya, kakek legend meminta bantuan kepada patung dan dia pun sudah mempersiapkan semuanya. Ia pun bergegas ke tempatnya Sherry sejauh Jakarta ke Surabaya. Sesampainya di sana, kakek legend pun disambut dengan baik oleh penyewa kos. Lalu Nat pun menyuruh sang kekasih untuk menjaga sang bayi karena ia akan menghadapi kakek legend. Kakek legend pun bertanya apakah hantu itu berada di lantai 4. Semua pun bingung dengan kesaktian kakek legend. Tanpa berlama-lama, kakek legend pun masuk ke dalam kos. Di dalam, Nat mulai menakuti sang kakek dengan membuka tutup pintu. Dan kakek legend pun membaca novel, doa maksudnya. Dan semua pintu tertutup kecuali pintu kamar Nat.
Sesampainya di dalam, roh Nat sudah berada di depan kakek legend. Nat pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghadapi kakek legend. Namun karena doa kakek legend terlalu ampuh, Nat kewalahan menghadapinya. Lalu kakek legend mengikat tubuh Nat dengan benang putih. Saat kakek legend akan mengakhiri hidup Nat, Meg pun tiba di dalam kamar. Meg pun sangat kaget melihat kejadian ini. Meg pun marah kepada kakek legend. Lalu kakek legend pun memberitahu Meg bahwa istrinya bukanlah manusia. Meg pun tidak percaya dan membantah dengan mengatakan bahwa ia sudah hidup berdua dengannya sudah berbulan-bulan. Namun kakek itu pun menyuruh Meg untuk menutup mata dan membaca doa 3 kali supaya Meg tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Lalu diperlihatkan saat Meg kaget setelah memotret anaknya. Lalu ia melihat ke depan. Tanpa diduga, di depan hantu Nat memegang bayi dengan begitu menyeramkan. Meg pun lari sampai ke tengah jalan. Di sana, Meg keingat masa lalunya dengan Nat begitu bahagia. Meg pun tidak mungkin meninggalkan kekasihnya. Ia pun bergegas untuk kembali. Akan tetapi, truk menabrak Meg sampai mati. Sampai Meg tidak sadar bahwa ia sekarang adalah roh. Meg pun sekarang sadar akan kebenaran yang terjadi. Lalu Nat mengatakan bahwa ia hanyalah ingin Meg tidak kecewa. Ia pun sangat ingin bahagia dengan sang kekasihnya. Lalu kakek legend mengatakan bahwa mereka tidak boleh hidup dengan manusia normal. Lalu Meg memohon untuk tidak menyakiti mereka berdua. Kakek itu pun kasihan dan memberi saran untuk tidak keluar dari kamar. Maka mereka akan hidup di dalam kamar saja. Lalu Meg pun menyetujuinya karena ia sangatlah ingin berdua dengan kekasihnya. Wah, sungguh cinta yang mengagumkan ya. Lalu kakek legend pun mengurung mereka berdua di dalam kamar. Di akhir film, kita diperlihatkan kosan Cherry sudah ramai yang menyewa. Lalu kamar 412, yaitu kamar Nat, akan tetap terkunci karena di dalam mereka sedang hidup bahagia berdua dengan sang kekasih. Dan itulah tadi alur cerita film Thailand yang berjudul Ghost 5. Gimana? Sangat seru bukan? Ya, inilah yang dimaksud dengan cinta sampai mati. Mati pun bercinta. Oke, itu saja tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, untuk kalian yang ada saran untuk video apa lagi yang harus kita review, untuk tolong komen di bawah saja ya. Oke, thank you. Bye-bye.